Sejak awal gue mengamati iklan-iklan di YouTube terkait dengan aplikasi pinjaman online yang masif, menawarkan kemudahan pencairan. Dari sana gue bisa menarik kesimpulan akan terjadi satu fenomena yang masif pada masyarakat karena yang ditimbulkan dari iklan tersebut hanya kemudahan, tidak dengan proses pertanggungjawabannya. Dan akhirnya beberapa hari lalu kita mendengar tuh di sosial media dan di portal-portal berita kenamaan bahwa aplikasi pinjaman online kembali memakan korban. Ya, seseorang meninggal dunia karena berhutang 9,4 juta rupiah dan dipaksa untuk mengembalikan sebesar 19 juta rupiah. Ini gila, dan cara penagihannya memang juga benar-benar gila, yang menjadikan korban itu malu dan pada akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan terakhir, yaitu dengan bunuh diri. Sebenarnya nggak cuman kali ini aja pinjaman online itu memakan korban. Ada beberapa waktu lalu itu kita sempat dengar berita bahwa ada korban guru SD honorer di Semarang itu awalnya meminjam 3,7 juta menjadi 209 juta. Ini semakin gila. Di konten kali ini gua akan menjelaskan seberapa mengerikannya pinjaman online ini dalam judul Lintah Darat Era Digital, yaitu pinjaman online. Yang pertama-tama yang akan gue jelaskan adalah sejarah pinjaman online-nya terlebih dahulu. Sebelum tahun 2016, kita sama sekali nggak mengenal adanya pinjaman online. Orang ketika ingin meminjam online, itu cuma diberikan beberapa metode. Metode yang pertama itu pinjam ke bank, metode kedua itu pinjam ke koperasi, metode yang ketiga itu pinjam ke lintah darat atau debt collector. Namun, tiga metode ini itu rumit teman-teman karena menggunakan jaminan sebagai kepercayaan. Nah, jaminannya apa? Aset. Entah motor, mobil, rumah, karena aset tersebut yang akan dijadikan bahan atau barang yang akan ditarik ketika pembayarannya mandek atau tidak lagi dapat melanjutkan pembayaran. Maka hal tersebut disebut dengan security creditor teman-teman, atau penghutang yang aman karena dia memiliki aset. Nah, ketika memiliki aset dan mandek itu bisa ditarik. Itulah yang disebut dengan security creditor. Setelah tahun 2016, muncullah perkembangan teknologi dalam dunia finansial atau fintech, financial technology, yang disebut dengan peer-to-peer lending atau yang kita biasa sebut itu pinjol. Awal mula muncul tahun 2016, hal ini nggak lazim karena masih menjadi sesuatu yang baru. Cuman pada saat 2019 ke atas COVID muncul, ekonomi kena hantam, akhirnya semua orang berlomba-lomba menyelamatkan hidupnya masing-masing dengan cara apapun. Salah satunya menggunakan pinjaman online sebagai penyelamat. Dengan adanya fenomena baru ini, OJK itu mengeluarkan peraturan nomor 77 tahun 2016 yang mendefinisikan tentang pinjaman online dengan segala tetek bengek di dalamnya. Di tengah gempuran dan himpitan kesulitan ekonomi pada saat pandemi, pinjol jadi salah satu alternatif yang mempermudah kehidupan masyarakat kecil di saat itu karena pencairan cepat, tanpa jaminan, tanpa verifikasi yang rumit, uang diterima dengan mudah dan dapat menyelesaikan permasalahan hidup dengan singkat di kala itu. Tapi kejutan itu muncul pada saat jatuh tempo pembayaran. Banyak orang yang dibuat pusing karena bunga yang diterapkan ke peminjam itu di luar nalar. Masyarakat kala itu teriming-iming dengan bunga 0,8%. Tanpa melihat variabel yang kedua yaitu 0,8% per hari. Maka ketika dihitung satu bulan tenor, maka 0,8% dikali 30 hari sama dengan bunga per bulannya itu 24% yang harus dibayar. Coba bisa dibandingkan dengan bunga bank untuk usaha pada tahun 2023. Dengan total 15 juta pinjaman di salah satu bank BUMN, peminjam hanya diwajibkan membayar 800.000 selama 2 tahun. Dalam artian, tidak lebih dari 20% bunga selama tenor 2 tahun. Itulah kejamnya pinjaman online. Bahkan gue beberapa kali menyelesaikan kasus pinjaman online yang menurut gue ini sangat-sangat di luar nalar. Karena itu, kita patut bisa belajar membedakan pinjol legal dan pinjol ilegal. Gue akan menjelaskan bagaimana hitung-hitungan pinjol legal terlebih dahulu ketika kalian ingin meminjam. Contoh sederhana, kita minjam 1 juta, dikenakan bunga 0,8% per hari. Itu di dalam aturan OJK dan dari asosiasi fintech yang diawasi oleh OJK. Maka, dalam tenor 1 bulan yang harus kita bayar adalah hutang pokok 1 juta dan bunga 24%. Jadi, yang harus dibayarkan adalah Rp1.240.000. Itu kalau legal. Nah,
kita harus belajar hitung-hitungan yang ilegal. Yang ilegal, misalkan teman-teman minjam hutang pokoknya itu 1 juta. Nanti teman-teman hanya menerima Rp750.000 karena yang Rp250.000 itu biaya admin. Dan yang harus kalian bayarkan adalah Rp1.500.000. Kurang lebih bunganya adalah 100% dari total hutang pokok yang harus kalian bayar. Kenapa sih begitu bunganya lebih mencekam dibanding yang legal? Itu adalah sebuah pertanyaan yang akan gue jawab langsung kepada kalian. Yang pertama, karena pinjaman online itu tidak diawasi oleh OJK. Jadi mereka menetapkan bunga sesuai dengan kemauan mereka itu sendiri. Ada yang mengharuskan membayar 100%, 200%, bahkan 500% pun ada. Itu karena ilegal. Jangankan pinjol ilegal, bahkan pinjol yang legal pun baru-baru ini terlihat tidak transparan soal bunga kepada peminjam. Pertanyaan kedua, kenapa sih bunga pinjol itu tidak diatur secara tegas oleh OJK? Nah, teman-teman bisa aja cari semua dokumennya, aturan hukum terkait dengan pinjol tuh. Di situ tidak ada terkait dengan bunga harus berapa persen, bunga harus berapa persen. Jawabannya, karena bunga itu fluktuatif teman-teman, naik turun, jadi tidak bisa dibakukan oleh perundang-undangan. Maka POJK nomor 77 tahun 2016 itu cuma mengatur kalau bunga itu harus mengikuti perekonomian nasional aja. Tapi kita bisa balik kepada awal mula pengaturan soal bunga ini tidak menjadi fokus bahasan yang penting dalam kemunculan pinjol, tapi lebih ke perangkat bagaimana aturan dasar yang menjadi fokus pembahasan. Namun lambat laun semakin berdampak masif nih kepada masyarakat. Pada akhirnya bunga ini menjadi sorotan. OJK dan Asosiasi Fintech Indonesia dalam pengaturannya membuat kesepakatan bunga pinjaman online itu maksimal 0,8% per hari, ketika dijumlahkan menjadi 24% selama sebulan. Bahkan telah disepakati kembali itu maksimal 0,4%. Itu adalah permasalahan awal yang menjadi efek domino kepada permasalahan selanjutnya. Permasalahan yang ketiga, perihal data pribadi, kontak HP, dan galeri. Karena dari awal, jaminan daripada sebuah pinjaman online hanya berupa data KTP, nomor telepon, dan bahkan sebelum masuk ke dalam aplikasinya, kita dimintakan persetujuan terlebih dahulu agar aplikasi bisa mengakses kontak, nomor telepon, bahkan sampai ke galeri. Hal ini ditujukan agar ketika kita telat dalam membayar dan tidak ada kejelasan, maka kontak-kontak orang terdekat yang di dalam HP kita itu yang menjadi orang-orang yang akan dihubungi oleh penagih. Udah sering gue lihat orang itu dipecat atasannya karena ditelepon oleh penagih pinjol tuh. Hal ini pada akhirnya membuat fenomena baru, yaitu dipecat jalur pinjol. Bahkan bulan lalu tuh gue masih ingat, gue diminta mendraft satu aturan di dalam sebuah perusahaan BUMD, yang salah satu poinnya adalah melarang penggunaan aplikasi pinjaman online dengan cara tidak bertanggung jawab karena mengganggu kehidupan kantor tuh. Itu adalah permasalahan ketiga. Permasalahan keempat yang membuat pinjol ini semakin pelik, yaitu gali lubang tutup lubang. Pembahasan selanjutnya adalah coba kalian bayangkan ketika kalian dalam posisi tertekan membayar hutang pinjol, kemudian kalian ditelepon oleh debt collector yang mengancam bahwa dia akan menyebarkan semua data pribadi Anda ke semua kontak Anda. Pada akhirnya si penagih ini memberikan jalan keluar yang menuntun kalian masuk ke dalam sebuah lingkaran yang tiada akhir dengan cara meminjam ke aplikasi online yang lain. Bisa kalian lihat fenomena ini sekarang. Orang-orang itu banyak yang terlilit hutang pinjol. Nah, polanya sama tuh. Nggak cuma satu terlilitnya, bisa ada 10 aplikasi, 50 aplikasi, 100 aplikasi karena hal tersebut dituntun oleh si penagih. Hasilnya, hutang pokok semakin banyak dan bunga semakin melimpah ruah. Pembahasan yang terakhir atau masalah yang terakhir dan bintang daripada permasalahan pinjaman online, yaitu penagih atau debt collector. Variabel ini membuat pinjaman online menjadi masalah yang sangat pelik dan brutal karena mereka melakukan penagihan-penagihan yang jelas-jelas melanggar hukum teman-teman dan melanggar aturan daripada OJK, dari mulai memaki, mengancam, bahkan sampai dengan menyebarkan data pribadi agar orang tersebut malu. Banyak korban yang berjatuhan akibat dari variabel ini. Nah, pada akhirnya mereka berpikiran untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengakhiri hidup mereka. Dari awal kita sudah melihat tuh bahwa pinjol ini menjadi permasalahan yang pelik karena dari awal kita sudah melihat ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu ketidaktransparan bunga, dan yang terakhir ditutup dengan gaya penagihan yang serampangan, menjadikan pinjol ini sebagai fenomena bom waktu yang pasti akan meledak dan menimbulkan banyak korban. Oke, kita sudah masuk ke dalam tahap kesimpulan di dalam konten kali ini. Intinya, ketika ada sesuatu keinginan yang tidak mendesak,
lebih baik jangan berhutang teman-teman. Lebih baik sabar dulu untuk menabung. Toh sekarang dan nanti pun rasanya tetap sama. Apabila memang kita terpaksa meminjam pinjaman online, pertama kita harus mengecek terlebih dahulu, yaitu legal atau tidak aplikasinya. Yang kedua, cek berapa maksimal bunga per harinya, per hari, bukan per bulan. Yang ketiga, cek tenor, karena ada di beberapa aplikasi, itu tenornya itu satu periode. Satu periode itu bisa diartikan 7 hari dan 15 hari teman-teman, bukan 30 hari. Keempat, cek rating di aplikasi App Store dan Apple Store-nya tuh. Kelima, tanyakan kepada diri sendiri, apakah gue mampu untuk membayar ini? Oke, sekian dari konten kali ini. Semoga konten kali ini membantu memudahkan kalian agar tidak terjerat di dalam lingkaran pinjaman online yang menurut gue ini adalah lingkaran setan. Dan jangan lupa komen, like, and subscribe. Semoga kalian suka dengan konten kali ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya agar tidak terjerat di dalam sebuah pinjaman online. See you!